Tapi kalau kita berbicara dari arah LGDS, bahkan oh my god, ini map atas benar-benar dipadati penduduk. Iya, pastinya ini kayak sesuai sama predik yang sempat kita bahas juga, yang sempat gua tonton juga. Apalagi ada salah satu kontennya Bang Ajis Fan juga sempat ada drop zone yang sudah kita bahas ya kan. Dan gua ngelihat itu kayak cenderung lebih ke donat yang dimana tengahnya tuh bolong. Tapi enggak untuk sekarang ya. Apalagi untuk di match pertama ada beberapa tim yang ternyata turun di area tengah dan GPX. Ini menarik banget, seperti yang sempat gue bahas juga, nggak ada tuh kemungkinan GPX bakal rubah rotasi. Betul. Dan dia ngamanin satu vehicle-nya dulu, tapi Blacklist International sudah harus berjibaku sama teman-teman dari arah Hotshot Esports. Di sana tadi sempat memberikan agresi dan mengusir lebih tepatnya, tapi oh my god, setengah darah dari arah player Hotshot Esports sudah hilang di sana, Baby Bun. Yes, dan ternyata ini sangat-sangat fight early yang memang sudah dibuka oleh salah satu regional dari mana nih Blacklist International itu dari MCP, dari Malaysia, Cambodia, Philippines gitu ya. Itu include sama Singapura juga. Betul, dan ternyata di area pinggiran ya, seperti kayak Pocinok, di mana anak-anak GPX menurunkan drop zone di sana. Dan ini kayaknya untuk pertama kalinya GPX turun di area yang sebenarnya itu di luar naungan gua sih. Di luar prediksi lo ya. Tapi perlu kita catat juga sebenarnya kan secara drop zone emang GPX tuh selalu merubah-rubah drop zone mereka. Bahkan kalau kita ngomongin regular season mereka di lokal turnamen atau FML, itu mereka juga emang banyak banget tempat-tempat spot-spot yang pernah mereka jajahi, cuman emang nggak konsisten mereka terapkan, jadi nggak kenotis akhirnya. Betul. Dan ini yang memang mungkin diperlukan oleh anak-anak GPX yang mungkin mereka tahu nih drop zone dari masing-masing regional ya kan. Dan mereka mengubahnya yang dimana sebenarnya nggak bisa kenotis dari tim-tim lain. Dan kalau nggak salah gue sempat mention bahwa GPX ini bakal turun di Blue Zone lagi nih, kemungkinan karena yang dibutuhkan salah satu dari GPX Sea Wings yaitu Baretta, senjata sniper. Tapi itu diurunkan, kenapa? Karena di area Blue Zone sendiri itu daerah hangar yang dimana ada SJZ dan ternyata sudah ada open firing kali ini Bang. Yes, ternyata bakal coba langsung dilakukan agresi dari arah Blacklist International, langsung bergerak ke arah Sika. Di sana Sika 55 agak sedikit kesulitan karena sudah mendapatkan satu dari Biru dengan P90 berhasil ditumbangkan gitu saja Sika tanpa pertolongan Ibrar 76. Mau follow up udah gak bisa karena tiba-tiba dari arah sebelah kanan udah ada Cobra yang bukan Alwi tentunya, tapi ini dari MCP Blacklist International tentunya dari belakang bahagia langsung coba adu mekanik masuk ke dalam krononya mereka dari arah Hotshot Esports. Agak sedikit kesulitan tapi Ali Boy juga disini menjadi korbannya, maju aja. Oh my god, masih ada double vector dan juga Phoenix untungnya masih bisa menyelamatkan diri. Tapi di sini Ali Boy yang bakal tumbang ternyata. Awas Anas, agak sedikit berbahaya di sini karena kondisinya. Hotshot Esports sudah kalah jumlah, and that's it. Hotshot Esports harus tusun kali ini, Baby Bun. Ya, walaupun di sini kehilangan satu orang ya dari Mirul dan kawan-kawan, yaitu tadi Ali Boy-nya yang memang nggak bisa sempat untuk dilakukan reviving. Tapi kalau gua rasa ada satu orang yang tadi menggunakan senjata dan menggantinya dengan senjata yang lebih proper lagi. Dan kalau kita bisa lihat juga tadi ada double factor juga ya, yang sempat dimenangkan, dan itu kalau nggak salah dari anak-anak Hotspot bukan sih, bukan ya? Iya, tadi dari arah Hotshot ya. Emang Hotshot dapat, cuman akhirnya di retake lagi karena yang beberapa player dari Hotshot Esports kan udah sempet di end. Makanya tadi player dari Blacklist Internationalnya bisa dapetin double vector juga, dan itu malah jadi nguntungin untuk Blacklist International. Tapi GPX kali ini bakal coba datang karena Mars Electric mencoba berkelana dengan Metafaster tentunya, Metafaster Ghost International dengan Misa yang kita tahu juga belum mengalami perubahan, atau emang kalau seandainya udah di adjust pun masih belum memberikan efek yang cukup signifikan. Tapi yang perlu kita notice dan waspadai juga adalah dari GPX sendiri secara lootingan sebenarnya nggak proper banget. Bahkan Kapten Justin itu nggak punya face, Baby Bun. Nggak punya face karena kalau kita berbicara tentang Pocinok sendiri dari segi lootingan tuh sangat-sangat minim. Dengan rotasi mengarah ke area Mars yang juga sebenarnya tadi kemungkinan ada dua tim, dan itu untuk lootingan dari dua tim sendiri itu masih kurang. Apalagi dengan ada satu tim yang memang chaos banget dan akhirnya harus tertumbangkan untuk di early. Tapi kali ini ternyata anak-anak GPX cuma make sure doang. Dia coba rotasi sejenak, dia tahu di sana udah kelar fight-nya, nggak bisa menjadi orang ketiga, ya udah lebih objektifnya ya udah kita nahan dulu aja. Dan ini salah satu Divine yang dimana gue sempat mention mereka tuh rotasinya lumayan cepat. Yang tadi mengarah ke arah observatory, mereka sudah ke arah Katulistiwa yang mungkin takut banget
kalau misalkan ada suatu waktu tim yang mencoba untuk nabrak Ada lagi, ini mereka double check, double confirm setelah mereka turun dari area obser. Yes. Tadi mau jalan ke Katul, kayaknya sang kapten Sam 13 dan juga 05 Regi ya kan memang botak. Ini udah punya feeling kayaknya di belakang ada orang, makanya mereka make sure lagi dan mereka double confirm apakah benar belakang mereka ini ada orang yang dari graveyard. Karena mereka tadi pastinya ngitung ketika turun pesawat. Betul. Di graveyard ada yang turun, di bullseye ada yang turun, dan bener aja di arena is stand still there. Yes, yang ini yang salah satu tim yang gue takutin. Kenapa? Karena drop zone untuk di Bermuda tuh mereka tuh saling berdekatan. Ya. Graveyard dan juga observatory. Yang kemungkinan aja Arena iseng pengen nabrakin anak-anak Divine. Betul. Dan anak Divine tuh cepet banget tadi rotasinya, walaupun harus kembali lagi mungkin untuk mengelabui. Tapi memang ternyata tidak ada area di area observatory. So anak-anak Divine masih mencoba untuk menahan di area patah-patahan yang ini menurut gue tuh cukup tricky sih Bang Haji. Ya setuju, cukup tricky. Tapi kalau secara keputusan cukup bijak karena dari Divine sendiri nggak mau yang namanya ke spot dari arah bangunan-bangunan yang ada. Dan kalau berbicara sedikit ke arah map tadi sempat kita soroti dari tim elit. Wah. Asal India juga udah mulai kelar dari arah dia punya Captain, dan Hivi juga udah baru kelar dari arah Sentosa. Dia malah nyisirin lagi ke arah Captain. Jadi kesimpulannya di sana ternyata kalau juga kita lihat dari graveyard, yang graveyard malah pakai launchpad ke arah Katul. Di mana? Wow. Di plantationnya itu udah ada HQ juga yang udah mulai gerak make sure. Wow. Dan tapi kita harus simpen dulu karena Siski punya rotasi yang secepat itu. Biasanya kalau kita ngomongin dia di hanggar, paling dia jalannya ke Clock Tower. Tapi kali ini dia udah di arah Factory, which is di Factory udah ada Blacklist International. Dia udah secure tadi sekitar satu tim dari arah Hotshot Esport, dan akhirnya mereka bakal coba secure area atas Factory-nya aja, Baby Moon. Ayo, kenapa? Karena memang Factory itu masih bisa untuk dibagi dari beberapa tim yang kemungkinan juga untuk zona selanjutnya tuh masih masuk di area Factory-nya. Pasti kenapa? Karena Factory sendiri kalau kita tahu ya, mereka tuh masih masuk kesatuan di area tengah. Yang dimana kemungkinan Clock Tower itu sangat-sangat tidak wise menurut anak-anak SZZ. Jadi mereka memutuskan ya udah kita holding position aja di area Factory. Yang sebenarnya Factory itu juga masih ada satu tim yang memang tahu nih ada kedatangan dari tim lain. Wah, ini kebetulan banget ya dari arah Sisginya nggak yang benar-benar nyisir secara details. Tapi kalau kita berbicara tentang dari arah Blacklist International, boleh gue bilang nih juga bisa jadi satu ancaman untuk tim-tim yang nantinya bakalan berotasi lewat sini. Karena cenderung bakalan terpantau sama teman-teman dari Phoenix dan juga dari Cobra maupun Mirul yang emang udah mantau dari atas. Dan oh my god, Burst the Sky ternyata juga mempunyai lootingan yang cukup cepat rotasinya. Setelah dia kelar dari arah mill, dia langsung jalan ambil coba make sure fieldnya dari arah picknya ada orang apa enggak gitu ya. Dan ternyata ada. Ada juga tim elit yang emang kebetulan juga berdatang ke arah pick. Baru datang dan tadi sudah sempat nge-pop up goal. Berarti sudah satu pertahanan yang sudah dibuka sama anak-anak TE ya. Dan kalau gua nggak salah juga anak-anak Burst the Sky bukannya mencoba untuk ngeras sekarang mereka, tapi yang coba dapetin kompon dari area picknya aja. Ya udah nggak mau terlalu ada fake di early. Nahan banget. Apalagi mungkin mereka masih bisa ngeliat masih 43 yang live, masih cukup rame, masih sekitaran satu tim aja ternyata. Dan kalau nggak salah sepertinya masih mencoba untuk melooking dari jarak jauh, kejauhan aja, nggak usah terlalu dekat karena kalau terlalu dekat bahaya, bisa terjadi ada pertumpahan darah. Dan gua rasa mungkin dari kedua tim ini gak akan saling menumbangkan satu sama lain sih. Wow, ada pergerakan yang cukup bold dari arah EVOS Esports. Kalau lu perhatiin dia bakalan gerak ke bullseye. Dia literally make sure ini bullseye graveyard ada orang apa enggak. Wow, applause dulu dong untuk Ipol dan juga teman-teman EVOS Divine yang sudah memberanikan diri untuk make sure apakah ada HQ atau arena di sana. Tapi ternyata circle-nya bergerak ke arah bawah, dan itu sangat menguntungkan untuk teman-teman Blacklist International, Sisgi, LGDS, CGGG dan juga Hivi maupun GPX yang juga bentar lagi bakalan bertemu. Oh my god, ada Wings di sana dengan sebuah mobil vehicle hijaunya bakal disusul oleh teman-teman dari Hivi. Oh my god, Wings juga mereka udah bakal ternotis, terspot. Harus segera mengamankan sebuah compound untuk berlindung dan paling tidak minimal mendapatkan
compound untuk zona selanjutnya, Baby Moon. Iya, paling nggak di sini Heavy sudah ada satu information bahwa di area Pochinok sudah ada satu tim yang sempat holding position, yaitu anak-anak GPX. Dan gua rasa anak-anak GPX itu bakal dapetin satu rumah orang kaya di area sana dan bakal diem aja di sana. Sedangkan Heavy, ya udah dia mempunyai vehicle yang cukup kuat harusnya. Dimana mobil Lambo ini harusnya pertahanan dan kecepatannya tuh masih bisa untuk dipertimbangkan kalau misalkan mereka masih mau rotasi penuh nih. Kecuali tadi anak-anak GPX, apalagi Wings yang tadi yang menggunakan vehicle hijau yang lu tahu sendiri. Itu vehicle yang cukup lemah juga di Free Fire, yang sekali lu tembak kemungkinan headshotnya itu akan terjadi. Wow, luar biasa. Terima kasih Survivors. Jangan lupa pencet tombol like, share, sama subscribe karena kita udah tembus di angka 120.000 K. Ya, dan sekarang gerak ke arah 200K viewers. Langsung aja kita ramaikan karena sekarang udah ada tembakan tiba-tiba dari arah Il Already. Langsung mendapatkan Syake dari area LGDS. Sudah terpick out satu. Awas, hati-hati ada landmine. Dan juga bahkan ada sebuah semen drop tiba-tiba datang. Tapi Roro bersama Bruce langsung membuka krononya. Mundur dulu Yuan untuk make sure dengan buka glue-nya. Tapi Already dia bakalan coba make sure sambil menggocek-gocek stepping yang ada. Lempar grenade pun udah dilakukan juga oleh tim LGDS. Tapi dari arah Arena lebih cepat untuk memprediksi pergerakan dari area LGDS-nya. Wah, udah agak kepukul mundur. Tiba-tiba di lantai 2 udah ada beberapa dari arah Glual dan juga sebuah krono yang terpop up juga. Tapi akhirnya kalau kita perhatikan dari LGDS mulai coba narik ulur dulu pergerakan sambil kita lihat ada Bruce yang jatuh. Ternyata sekbat Bruce langsung dia coba begitu saja. Oh my god, Hoichang agak sedikit deten. Tapi kita lihat ada Roro juga yang udah sulit. Sampai akhirnya LGDS salah satu kontender yang cukup kuat juga harus tumbang di tangan Arena. Yes, dan akhirnya Arena berhasil untuk mempertahankan posisi komponen cukup krusial harusnya, dimana sebenarnya masih masuk untuk zona-zona yang lumayan rumit juga, apalagi ini masih zona kedua yang bakal coming ke arah zona ketiga. Dan ini dia perwakilan dari Indonesia kita, EVOS Divine, yang sudah mendapatkan dua vehicle-nya. Dan gua rasa masih mencoba untuk rotasi, make sure dulu di pinggir-pinggir zona nih ada orang apa enggak, dan itu suatu keputusan yang sangat bijak sih. Setuju. Satu keputusan yang cukup bijak dan juga sambil predik next zonanya bakal ke arah mana. Jadi di sini siapa yang cita-citanya pengen lihat EVOS angkat piala lagi, langsung ramein di kolom komentar hashtag MVP nomor 1 keadaannya. Dan wow, ternyata zonanya bergerak ke arah sana perbatasan Pochinok dan juga Factory, dimana kita ingat masih ada garasi di depan Mars Electric. Bisa diamankan oleh EVOS. Dan juga bahkan kalau kita perhatikan HQ tiba-tiba udah ada di dalam Pochinok, dan itu di depan persis dari tim GPX. Oh my god. Nah, ini maksud gua kan bener dia turun sini. Wah, cerdik banget, yang dimana sebenarnya kalau kita berbicara keuntungan dari map-map atas, adanya info zone, adanya launchpad, dan beberapa vehicle yang masih bisa untuk dimainkan. Dan ini sudah digunakan oleh anak-anak EVOS Divine yang sebenarnya mereka sudah dapetin untuk drop zone-nya. Hati-hati Regi, berbahaya banget Regi sendirian di sana open build. Kan kalau kita lihat Blacklist Internasional itu ada di arah tapi Wings dengan ketajaman matanya dan juga sniper berhasil dapetin satu panda di sana, bakal coba mau turun. Ceritanya mau datang, mau retake compound yang dimiliki oleh EVOS, tapi ini EVOS dengan kekuatan MVP nomor 1 yang berhasil dapetin panda di sana. Budai juga bakal jadi korban berikutnya. Bakal ada sebuah core juga dari seorang kapten. That's it. 2 kill bakal segera diamankan oleh EVOS Divine di tangan Indonesia tentunya. Di depan juga masih ada teman-teman dari Indonesia, dari GPX juga yang siap menghajar siapapun ya di depannya, walaupun itu tim dari Indonesia juga, karena Indonesia suka fair play. Siapapun musuhnya, mau satu tim dari negara yang sama tetap kita tembak. Betul banget, yang dimana sebenarnya tadi Heavy harus berhadapan dengan 2 tim dari Indonesia pastinya. Dan kalau nggak salah tadi sempat di steal kill sama anak GPX 1 kill yaitu dari Wings. Dan kali ini kita bakal melihat Burst dan Sky-nya juga harus berhadapan dengan Arena. Arena harus mengamankan area high ground, tapi kalau kita perhatikan dari belakang tim Elite yang juga sudah siap menataki player dari Burst dan Sky dari atas, kita juga udah dikasih view helikopter atau UAV tentunya bakal segera diamankan oleh Dark, bakal coba nabrak mungkin atau coba make sure temennya dibawa dulu pakai sebuah vehicle dari motor. Komdem, gak ada Wings lagi Captain Center Team without no mercy. Ini dia fair play menjunjung tinggi tentunya, tapi already berhasil dapetin Padi, dimana Kenzo juga bakal coba ngintip dulu ke arah Pochinok. GPX berhasil mendapatkan satu buah pick off yang cukup mahal, yaitu Captain EVOS M13. Dan sekali lagi GPX ini juga bakal masuk ke arah zona berikutnya, tapi Iconic berhasil dapetin already dengan grenade-nya. Masih ada Hoisang juga siap dengan MP5 sambil menahan momentum. Ada Chrono di sana, tapi Killer berhasil dapetin Kapom. Coba buka keluar lagi
lagi. Cepet banget refleksnya kayak Necklace kuat tapi J4 siap-siap. Oh my god, Capcom dan juga already tumbang. Tapi ternyata tim Elite walaupun dia yang datang belakangan tetap bakal tumbang di tangan Arena yang udah mengkoleksi 9 poin kill baby Bon. 9 poin kill dan ternyata anak-anak YV juga harus ditumbangkan, harus menyusul. Dan kali ini kita bisa melihat anak-anak XQ juga harus terkena knockdown 1 orang. Dan kali ini anak-anak GPX bakal objektif cari dulu kompon yang ada dan di Pochinok sudah mendapatkannya. Dan gue rasa ini jadi penumpukan banget dari Pochinok. Ini penumpukan, depan ada HQ, depan kanan lagi ada dari CGG, lempar grenade langsung ledakan ke arah rumah ayam lantai 2. Untungnya masih bisa selamat dari era CGG. Masih punya Chrono, tapi itu sebuah info yang cukup mahal. Artinya CGG udah nggak punya Chrono. Dan di sisi lain ada Sang Regi dengan meta botaknya udah berhasil dapatkan 1 buah orang dari era Siski. Berhasil di revive, tapi Cobra juga berhasil dapetin 1 orang lagi. Dan akhirnya kalau kita lihat Kenzo bakal coba langsung rasin aja, terobos aja. 1 orang seminggu udah bakal tumbang oleh Street. Tentunya bakal coba langsung dimajin. Nah, masih bisa dijamcat. Awas ada Patrick siap dengan Frontara. Awas ada Kenzo diantarkan, tapi masih bisa selamat. Coba revive dulu harusnya, tapi di saat bersama ada Artemis dan juga Komdem berhasil dapetin 1 player. Hoisang udah bakal tumbang, Blacklist International bakal tumbang gitu ya. Tapi Niki bakal diadu mekanik sama Mr. 05 dengan meta botak mantap sekali. Tapi Mr. 05 harus terkena knockdown juga. Bakalan sulit banget untuk Mr. 05 dan juga player dari EVOS karena depannya ada Siski yang juga lagi menang jumlah. Sampai era EVOS harus ditumbangkan di tangan Siski. Gak masalah, kita masih punya GPX dari Indonesia juga. 5 tim tersisa dan masih ada tim Indonesia di sana, Bibimbun. Dan yang perlu kita notice adalah ternyata endzone-nya ada di HQ Esports. Oh my god, anak-anak HQ Esports berhasil untuk mengamankan posisi untuk zona amannya, tapi ternyata masih belum usai karena masih ada 5 tim. Masih ada 5 tim, kenapa dia pindah? What happened? Wah, oh my god. HQ mau coba ambil kesempatan, mau coba ambil opor yang gak boleh dilewati dari itu opportunity untuk mendapatkan tim Siski. Kelihatan Siski juga mau muncak, mau naik dulu karena zona selanjutnya sambil manfaatin batan. Tapi kalau kita perhatikan sepertinya Wix lagi-lagi tepat timenya Wix dari tadi. Semua korbannya player key player tentunya Niki menjadi korban berikutnya. Artemis juga bakal tumbangin Wix. Skillnya ke arah return bagus banget Wix. Dan ini dia momentum yang bakal jadi sulit karena udah ada dia dekat dapetin Patrick. 3 tim. Apakah ini bakal jadi untuk match pertama kita dari GPX? Karena kalau kita perhatikan masih lengkap 4 orang, 4 adu mekanik kita siapkan kali ini. Siang bakal pegang keramik, malam dan juga sore tentunya kita adu mekanik. Sambil kalau kita perhatikan Dir siap masih dengan sebuah Kingfisher. Ada Vito masih dengan grozanya dengan cukup gagah dan percaya diri, tapi harus berhati-hati. Ada Neonau di depan dan di samping itu masih ada dari CGGG. Deathbu dari samping kelihatan dan awas itu udah ada sebuah woodpecker. Vito agak sedikit gerasa gerusuk Baby Moon dan tapi yang saya banget momentumnya gak bisa, agak sulit momentumnya. Dir juga gak punya banyak kesempatan untuk revive kawannya. Tiba-tiba datang GPS dan sudah tumbang di tangan Deathbu dengan lontarnya. Oh my god, sangat-sangat mendebarkan. Dan ini ada HQ juga akan menjadi konten terakhir. Tiba-tiba bakal coba langsung dihancurkan. Vagab berhasil dapetin 1 Momo dan langsung didobrakan Chrono-nya. Vagab lagi-lagi mencari kill player dari arah HQ dan terlihat ada Sky juga dibacokin. Tapi kita lihat Vagab juga sesaat lagi apakah bisa, ternyata bisa. And that's it, Buya berhasil diamankan oleh HQ dengan 11 poin kill. Congratulations